Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpai Anda kembali di Sahabat Matematika Channel belajar matematika yang keren buat Anda, karena sajiannya selalu dibahas secara tuntas dan jelas sehingga benar-benar berkualitas. Apa kabar? Sehat semua tentunya? Alhamdulillah. Oke, di kesempatan yang baik ini kami hadir secara spesial untuk menanggapi sebuah pertanyaan terkait dengan matematika akhlak dalam operasi pengurangan. Ada sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Ainur On di blog Abu Sakir ketika blog itu memuat konten operasi pengurangan bilangan bulat dengan pendekatan matematika akhlak. Yang pertanyaannya begini, kurang lebihnya, bagaimana menjelaskan kepada siswa dengan pendekatan matematika akhlak operasi pengurangan 53 dikurangi 105. Karena di sini yang dikurangi nilainya lebih kecil daripada yang mengurangi. Kemudian blog Abu Sakir memberikan tanggapan supaya dinyatakan sebagai operasi penjumlahan dengan lawan pengurangnya. 53 dikurangi 105 sama dengan 53 ditambah negatif 105. Lalu blog itu menjelaskan supaya menjelaskan dengan menggunakan konsep amal baik dan amal buruk. Kemudian Ainur On melanjutkan pertanyaannya, bagaimana kita menjelaskannya dengan amal baik dan amal buruk? Kurang lebihnya seperti itu. Karena memang Abdus Sakir tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Nah, sajian ini mencoba untuk bisa menjembatani pertanyaan itu, tentu dengan versi jalan berpikir kami yang mungkin ada yang tidak sepakat, tidak masalah. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini nanti bisa ya memberikan pencerahan dan warna lain. Karena itu siapkan pikiran, hati dan diri Anda untuk benar-benar fokus dan hadir mengikuti pembahasan yang akan kita sajikan ini. Dan bila Anda ingin mendukung channel ini, sementara Anda belum subscribe, silakan Anda tekan tombolnya, like dan komen, juga tekan pula tombol loncengnya. Karena itu semuanya sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Namun demikian, bila Anda tidak berkenan, tidak mengapa. Kami sampaikan terima kasih dan kami apresiasi. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan operasi pengurangan bilangan bulat dengan pendekatan matematika akhlak. Kami sempat membaca sebuah pertanyaan yang perlu mendapatkan jawaban melalui sahabat matematika. Maka dalam kesempatan ini kita mencoba untuk menjawab pertanyaan itu. Kasus itu adalah seputar soal yang demikian ini. Bagaimana cara menghitung 165 dikurangi 487 dengan pendekatan matematika akhlak. Kita tulis dulu 165 dikurangi 487. Kalau kita kembali pada dasar yang sudah kita bahas pada tayangan sebelumnya, 165 dikurangi 487 yang dikurangi bernilai positif, sehingga kita harus memberikan sedekah bilangan pada bilangan yang mengurangi dengan menyatakan sebagai bilangan yang depannya 1 dan digit di belakangnya adalah 0 yang nilainya di atas 487. 10 tentu tidak mungkin, 100 juga tidak mungkin,
Yang terdekat di atasnya adalah 1000. Untuk menjadi 1000, 7 harus dijadikan 10 dengan menambah 3, menyimpan 1 ke 8 menjadi 9. 9 supaya menjadi 10 ditambah 1, menyimpan 1 ke 4 menjadi 5. 5 agar menjadi 10 harus ditambah 5. Sehingga kita harus memberikan sedekah bilangan pada 487 adalah 513. Ya. Kita berikan sedekah bilangan 513. Demikian juga pada 165 kita perlakukan yang sama. Kemudian masing-masing operasi penjumlahan dalam kurung kita hitung hasilnya 678 dikurangi 1000. 678 nilainya kurang dari 1000. Nah, timbul masalah. Bagaimana matematika akhlak bisa menjelaskan untuk penyelesaian dari operasi yang seperti ini? Nah, baik, kita akan mencoba menjawab penyelesaian dari permasalahan ini dengan menggunakan pendekatan matematika akhlak. Kita tulis kembali. Alternatif yang pertama, 165 dikurangi 487. Kembali pada matematika akhlak. Kalau 165 ini kita anggap sebagai seseorang yang memiliki harta sebesar itu, dan 487 juga kita umpamakan orang lain yang memiliki harta sebanyak itu, maka ini bisa diibaratkan ada orang yang hartanya lebih banyak tetapi meminta kepada orang yang hartanya lebih sedikit. Atau dengan bahasa lain bisa kita umpamakan ada orang yang lebih kaya, lebih mampu, tetapi meminta-minta kepada orang yang di bawahnya atau kurang mampu atau orang miskin. Nah, tentu dari segi akhlak, dari segi moral, tentu hal yang demikian ini tidak etis. Yang wajar adalah orang yang kaya itu memberi kepada yang miskin. 487 dikurangi 165. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, ya. Bukannya yang kaya memberi kepada yang miskin, tetapi justru yang kaya meminta kepada yang miskin. 165 dikurangi 487. Tentu ini berlawanan dengan yang seharusnya, yaitu 487 dikurangi 165. Karena berlawanan maka kita berikan tanda minus. Karena ini bukan akhlak yang terpuji. Orang kaya meminta kepada orang yang miskin. Tindakannya bertentangan, berlawanan dengan akhlak moral yang sepatutnya. Nah, jadi berlawanan itu kita berikan tanda minus. Nah, sekarang yang dalam kurung, kita fokus yang di dalam kurung saja. 487 dikurangi 165. Perhatikan, digit satuan 7 dikurangi 5 tidak masalah. Kemudian digit puluhan 8 dikurangi 6 juga tidak masalah, karena yang dikurangi lebih besar dari yang mengurangi. Kemudian ratusan 4 dikurangi 1 ya juga tidak masalah. Nah, dengan demikian ini bisa kita hitung secara langsung yang di dalam kurung, ya. Hitungan yang mudah, ya. Tinggal kita hitung hasilnya. 7 dikurangi 52, 8 dikurangi 62, 4 dikurangi 1, 3. Tapi karena ini tadi adalah berlawanan dengan kenyataan, maka kita berikan tanda minus, artinya lawan, berlawanan dari yang seharusnya. Lawan dari 322 adalah negatif 322. Artinya hasil dari 165 dikurangi 487 adalah negatif 322. Nah, ini ya. Jadi ini satu pelajaran buat kita bahwa
jadilah orang yang memberi daripada orang yang meminta-minta. Apalagi kalau kita ini orang yang berlebih, mestinya adalah suka berderma, suka berbagi, suka memberi, sehingga menghasilkan nilai-nilai kehidupan yang positif. Kalau yang terjadi sebaliknya ya seperti ini, negatif akhirnya. Atau kita ibaratkan ini orang yang sudah berpenghasilan besar tapi masih merasa kurang. Akhirnya apa? Korupsi hak orang kecil. Gajinya besar, mengkorupsi, mengambil hak rakyat kecil. Nah, ini akhlak yang sangat-sangat buruk ya, negatif dalam bahasa matematika. Baik, berikutnya kita gunakan pendekatan yang lain. Baik, alternatif yang kedua dari masalah yang pertama ini 165 dikurangi 487. Kalian sudah belajar di episode sebelumnya bahwa setiap operasi pengurangan dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan pengurangnya. A dikurangi B dapat dinyatakan sebagai A ditambah lawan B. Maka di sini kita mencoba menggunakan pengalaman belajar kita itu untuk menyelesaikan masalah ini sebagai alternatif yang kedua. Kita tulis 165 dikurangi 487 sama dengan 165 ditambah lawan dari positif 487, yaitu negatif 487. Nah, sekarang kita gunakan pendekatan matematika akhlak, tidak lagi akhlak sedekah tapi akhlak yang lain. Bahwa kita sebagai orang yang beriman ya, itu diajarkan tentang amal baik dan amal buruk. Oke, setelah kita nyatakan operasi pengurangan sebagai operasi penjumlahan dengan lawan pengurangnya, maka di sini kita sudah tidak lagi berbicara operasi pengurangan tetapi operasi penjumlahan. Yang kebetulan di sini dua suku yang kita jumlahkan adalah dua buah bilangan yang tandanya saling berlawanan. Yang mana ketika kita belajar operasi pengurangan dengan pendekatan operasi penjumlahan pada video tayangan sebelumnya, kita gambarkan dengan bola-bola atom positif dan bola-bola atom negatif. Nah, dengan pendekatan matematika akhlak ini, bola-bola atom positif itu kita analogikan sebagai amal soleh, dan bola-bola atom negatif itu kita analogikan sebagai amal buruk, pahala dan dosa. Di sini ada positif 165, berarti amal baiknya 165. Dan ada negatif 487 sebagai amal buruk. Nah, di yaumul mizan di akhirat itu ada yang namanya penimbangan amal, ya, penimbangan amal. Selisih antara amal baik dan buruk. Nah, maka untuk menghitung yang seperti ini, kita gunakan timbangan amal dengan operasi susun. Yang dominan kita tulis di atas dan yang lain kita tulis di bawah. Dengan tanda negatif dan positifnya kita tulis di dalam kurung dan kita batasi dengan sekat. Ya, kenapa dibatasi sekat? Ya untuk supaya tidak mengganggu ketika kita melakukan perhitungan, yaitu menentukan selisih dari yang dominan dengan yang tidak dominan. Dalam hal ini selisih antara amal yang buruk dengan amal yang baik. Yang dominan dikurangi yang tidak dominan. Maka kita kurangi 7 dikurangi 5 adalah 2, 8 dikurangi 6 2, 4 dikurangi 1 3. Kemudian karena yang dominan adalah amal yang buruk atau yang negatif, maka tentu sisanya adalah amal buruk atau negatif. Ya, tanda negatif ini kita turunkan ke bawah, yang di atas itu ya. Kita turunkan ke bawah. Maka hasilnya adalah negatif 322. Artinya masih ada amal buruk 322 setelah diimbangi dengan amal baik 165, dikarenakan lebih banyak amal buruknya.
Dengan demikian 165 dikurangi 487, maka hasilnya adalah negatif 322. Oke, ini salah satu pendekatannya. Nah, masalah kedua. 57 dikurangi 105. Ya, kita gunakan alternatif yang pertama seperti sebelumnya, yaitu kita ibaratkan ini ada orang yang kaya tetapi minta-minta kepada orang yang kurang mampu, atau orang yang gajinya besar tetapi masih mengkorupsi hak rakyat kecil. Nah, ini akhlak yang sangat buruk. Seharusnya orang kaya itu adalah menyantuni, membantu orang miskin. 105 dikurangi 57 mestinya. Bukan yang terjadi sebaliknya, 57 dikurangi 155. Maka 57 dikurangi 155 ini ya berlawanan dengan akhlak yang semestinya, yaitu 105 dikurangi 57. Orang yang kaya membantu yang miskin mestinya. Tapi ini berlawanan dengan yang seharusnya. Berlawanan, kita beri tanda minus di depan kurung. Sekarang kita fokus 105 dikurangi 57. Kembali kita menggunakan pendekatan matematika akhlak dengan akhlak sedekah yang di dalam kurung ya, fokus di dalam kurung. 105 adalah positif dikurangi 57, maka 57 ini harus kita jadikan bilangan yang depannya 1, digit belakangnya 0, di atas 57 yang terdekat adalah berapa? 100 ya, 100. Untuk menjadi 100, 57 harus kita tambah 43 ya. Berarti kedua suku di dalam kurung ini kita berikan sedekah 43, yaitu sedekah dengan acuan suku pengurangnya ya. Kemudian masing-masing kelompok kita hitung. Nah, yang tanda min tetap kita tulis. 105 ditambah 43 adalah 148. 57 ditambah 43 adalah 100. 148 dikurangi 100 tentu cukup mudah ya, karena digit-digit yang dikurangi nilainya lebih besar dari pengurangnya, kecuali yang depan sendiri ya sama. Oke, 148 dikurangi 100 adalah 48. Dengan di depan kurung ada tanda minus karena tadi berlawanan dengan akhlak yang seharusnya. Berarti hasilnya adalah lawan dari 48, yaitu negatif 48. Artinya 57 dikurangi 105 sama dengan negatif 48. Oke, ini alternatif yang pertama, yaitu kita tetap menggunakan akhlak sedekah tetapi dengan menggunakan operasi sebaliknya. Oke, alternatif yang kedua kita nyatakan sebagai operasi penjumlahan dengan lawan pengurangnya. 57 dikurangi 105 berarti 57 ditambah negatif 105. Kita lagi-lagi menggunakan penimbangan amal baik dan buruk dengan timbangan amal susun. Yang dominan kita tulis di atas dan yang lain di bawah dengan tanda negatif, dan positifnya kita tulis tersendiri dan kita berikan sekat ya. Kita akan mencari selisih antara amal yang negatif dengan amal yang positif. Tandanya berlawanan berarti kita kurangi ya, kita kurangi 105 ya dikurangi 57. Ini 5 dikurangi 7, yang dikurangi lebih kecil. 0 dikurangi 5, yang dikurangi juga lebih kecil. Maka ini harus kita berikan sedekah bilangan dulu ya. Sekali lagi fokus dengan yang di belakang kanan sekat ya. 105 dikurangi 57 berarti suku yang pertama kita pandang positif 105, suku yang kedua kita pandang sebagai positif 57. Maka 57 harus kita beri sedekah agar menjadi bilangan yang di atasnya 57, depannya 1, belakangnya digitnya adalah 0, berarti 100 ya. Maka 57 ini harus kita berikan sedekah 43 ya. Demikian juga untuk 105 ya. Bedanya ini kita susun, yang sebelumnya tidak kita susun ya. Hasilnya 148 dikurangi 100 untuk di sebelah kanan sekat
ya. Oke, tanda yang dominan turun karena di sini amal buruknya 148, amal baiknya 100, maka masih ada selisih 48 yaitu amal buruk. Dengan demikian 57 dikurangi 105 hasilnya adalah negatif 48. Oke, jadi kita memadukan antara pendekatan operasi pengurangan dengan operasi penjumlahan terhadap lawan pengurangnya, dan kita kolaborasikan dengan matematika akhlak dengan akhlak amal baik dan amal buruk. Nah, luar biasa ya. Di sini kita belajar matematika, belajar berhitung, tetapi ada nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai spiritual yang bisa kita ambil sebagai pelajaran untuk renungan kita. Masalah yang ketiga, 352 dikurangi negatif 75. Nah, ini tentu ini bukan masalah sebenarnya ini ya, tapi untuk melengkapi referensi dengan tadi operasi timbangan amal. Kalau ini kita menggunakan pendekatan sedekah bilangan, itu kan yang suku kedua negatif 75 harus kita jadikan 0. Artinya terlilit utang 75, kita berikan santunan sedekah amal positif 75 agar terbebas dari hutang. Maka dengan pendekatan akhlak sedekah, kita bersedekah positif 75. Nah, demikian juga untuk suku pertama. Kemudian masing-masing kelompok di dalam kurung itu kita hitung hasil operasi penjumlahannya. 352 ditambah 75 kita hitung tersendiri, negatif 75 ditambah 75 kita hitung tersendiri. Hasilnya 427 untuk kelompok pertama. Yang kelompok kedua saling berlawanan 0 karena tadi pembebasan utang. 427 dikurangi 0 hasilnya tetap 427. Nah, bagaimana kalau ini kita gunakan alternatif yang lain, yaitu dengan akhlak amal baik dan amal buruk. Ya, kita nyatakan dulu sebagai operasi penjumlahan dengan lawan pengurangnya. Dari operasi pengurangan 352 dikurangi negatif 75. Kita ubah menjadi 352 ditambah lawan dari negatif 75 yaitu positif 75. Nah, ini tentu karena ini sama-sama positif sebenarnya tidak masalah ini. Sekali lagi ini bukan masalah. Tapi bagaimana akhlak amal ini bisa kita terapkan di sini. Di sini adalah kita mempertemukan amal baik dengan amal baik. Jadi tidak ada keburukan di dalamnya. Malaikat ya. Ya, langsung kita jumlahkan. Ya, seperti itu. Nah, jumlahkan biasa. Kalau kita menggunakan timbangan amal buruk dan amal baik, di sini amal baik semua, ya kita susun, oke, kita tulis, yang mana tanda bilangannya dua-duanya positif, karena keduanya bertanda sama, bukan dikurangi, kita bukan mencari selisih, tetapi mengumpulkan, kita mempertemukan amal baik dengan amal baik. Berarti amal baiknya semakin banyak. Ya, kita jumlahkan biasa. 427. Tandanya tetap positif karena amal baik bertemu amal baik. Sehingga 352 dikurangi negatif 75 sama dengan positif 427. Nah, asik kan? Jadi tetap matematika akhlak bisa berbicara di sini. Ya. Sekalipun itu sudah sangat biasa kita lakukan, tapi kita bisa gunakan pendekatan matematika akhlak amal. Baik, sekarang negatif 576 dikurangi 145. Kalau kita menggunakan pendekatan matematika akhlak dengan konsep sedekah, maka berdasarkan yang sudah kita pelajari pada episode sebelumnya, suku yang pertama negatif dikurangi positif 145. Ketika suku pertama negatif, maka acuan
sedekah bilangan adalah suku yang pertama yang harus kita jadikan 0. Maka harus kita berikan sedekah 576. Sedekah pembebasan hutang. Nah, sudah kita berikan sedekah 576 pada suku pertama. Suku kedua kita perlakukan sama. Suku pertama, sedekah pembebasan hutang berarti menjadi tidak punya hutang lagi alias 0. 145 ditambah bilangan sedekah 576 adalah 721. 0 dikurangi 721, nolnya tidak perlu ditulis, hasilnya negatif 721. Berikutnya alternatif yang kedua, yaitu dengan akhlak, amal baik dan amal buruk. Kita nyatakan dulu sebagai operasi penjumlahan dengan lawan pengurangnya. Negatif 576 dikurangi 145, kita nyatakan sebagai negatif 576 ditambah lawan dari positif 145 adalah negatif 145. Nah, di sini amal buruk bertemu amal buruk. Ya. Penimbangan amal buruk dengan amal buruk. Ya, langsung kita jumlahkan kalau kita mengingat bola-bola atom. Nah, bagaimana kalau timbangan amal berbicara? Oke, kita tulis kedua bilangan karena keduanya negatif. Masing-masing di depannya kita beri tanda minus yang kita batasi dengan tanda sekat. Dan karena keduanya bertanda sama, maka kita bukan mencari selisih tetapi mempertemukan atau mengumpulkan, ya, menjumlahkan. Maka kita jumlahkan, ya, 722, tanda yang di atas turun dan kebetulan tandanya sama, berarti tandanya tidak berubah karena amal buruk ditambah amal buruk berarti semakin banyak amal buruknya itu, maka hasilnya negatif 722 sebagai hasil dari negatif 576 dikurangi 145. Masya Allah, ya, luar biasa matematika akhlak. Ya, dia di samping sebagai pendekatan untuk memudahkan kita mengingat dan memahami operasi pengurangan baik dengan akhlak sedekah maupun akhlak penimbangan amal. Di sisi lain kita bisa mengambil nilai-nilai pelajaran akhlak, nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran hidup. Bahwa dalam hidup ini jadilah orang yang gemar memberi, jangan menjadi orang peminta-minta. Karena memberi itu lebih baik daripada meminta-minta. Yang kedua, perbanyaklah amal kebajikan, bukan memperbanyak amal buruk. Karena barang siapa yang dalam timbangan amalnya lebih banyak amal kebaikannya, lebih berat amal kebaikannya, maka dia akan menemui kehidupan yang memuaskan di surganya Allah. Dan barang siapa yang amal buruknya lebih banyak, dia akan ditempatkan di tempat yang sangat celaka, yaitu di hawiyah, neraka api yang membakar. Nauzubillahi min dzalik. Mari kita berlomba dalam kebajikan, berfastabiqul khairat. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.